Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat hutan lebat yang dikenal sebagai tempat angker. Penduduk setempat seringkali mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan putih melayang di antara pepohonan. Mereka percaya bahwa hutan itu dihuni oleh kuntilanak, roh perempuan yang meninggal tragis dan kembali untuk membalas dendam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman, yang dikenal sebagai pemabuk dan sering berbuat onar, memutuskan untuk melintasi hutan itu setelah minum-minum di warung desa. Teman-temannya memperingatkannya, tapi Arman hanya tertawa dan menganggapnya sebagai omong kosong. "Kuntilanak, aku malah mau ketemu dia," katanya sambil tertawa kasar. Saat melangkah masuk ke hutan, hawa dingin langsung menyergap. Angin berhembus pelan, membawa suara bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi Arman, yang sudah terlalu mabuk, terus berjalan. Tiba-tiba, dia melihat sosok perempuan berjubah putih berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Arman, bukannya lari, malah mendekati sosok itu. "Hei, cantik, kenapa sendirian di sini?" katanya dengan nada menggoda. Sosok itu diam saja, hanya menatapnya dengan tatapan yang membuat jantung Arman berdebar kencang. Tapi alkohol telah membuatnya kehilangan akal sehat. Dia meraih tangan kuntilanak itu, dan tanpa berpikir panjang, dia melakukan hal yang tak terbayangkan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Arman tergeletak di pinggir hutan. Tubuhnya penuh luka goresan, dan wajahnya terlihat seperti telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia masih hidup, tapi tidak bisa bicara. Matanya melotot, dan bibirnya terus bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu. Sejak kejadian itu, Arman menjadi gila. Dia sering berteriak-teriak di tengah malam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Penduduk desa percaya bahwa Arman telah melanggar kutukan kuntilanak, dan roh itu telah merasuki dirinya. Hingga kini, hutan itu tetap dihindari. Dan jika ada yang berani melintas di malam hari, mereka akan mendengar suara tangisan perempuan, diikuti dengan bisikan, "Jangan pernah ganggu aku lagi." Beberapa minggu setelah kejadian itu, desa menjadi semakin mencekam. Penduduk sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah hutan, terutama pada malam hari. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat sosok kuntilanak itu berdiri di pinggir hutan, seolah mengawasi desa. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, dan para orang tua selalu berdoa agar roh jahat itu tidak mengganggu mereka. Suatu malam, seorang nenek tua yang dikenal sebagai orang pintar di desa itu memutuskan untuk mengambil tindakan. Nenek itu, yang biasa dipanggil Mbah Siti, percaya bahwa kuntilanak itu tidak akan berhenti mengganggu jika tidak diberi ketenangan. Dia mengumpulkan beberapa sesajen dan peralatan ritual, lalu meminta bantuan beberapa warga untuk menemani ke pinggir hutan. "Kita harus memberi dia ketenangan," kata Mbah Siti dengan suara berat. "Dia mungkin meninggal dalam keadaan tidak damai, dan arwahnya tidak bisa beristirahat." Mereka tiba di pinggir hutan saat bulan purnama bersinar terang. Mbah Siti mulai membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra kuno. Dia meletakkan sesajen di atas daun pisang, termasuk bunga, beras kuning, dan kembang 7 rupa. Suasana semakin mencekam ketika angin tiba-tiba berhembus kencang, dan suara tangisan kuntilanak terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul dari balik pepohonan. Wajahnya masih pucat, tapi kali ini, ekspresinya terlihat lebih sedih daripada marah. Mbah Siti berbicara dengan suara lembut, "Nak, kami di sini untuk membantumu. Katakanlah apa yang membuatmu tidak bisa beristirahat." Kuntilanak itu terdiam sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara parau. "Aku diperkosa dan dibunuh di hutan ini bertahun-tahun yang lalu. Tubuhku dibuang di bawah pohon besar itu. Aku tidak bisa tenang karena pelakunya belum dihukum." Mendengar hal itu, Mbah Siti dan warga yang hadir terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa ada kejadian mengerikan seperti itu di desa mereka. Mbah Siti kemudian berjanji, "Kami akan mencari kebenaran dan memastikan keadilan untukmu. Tapi, kau harus berjanji untuk tidak mengganggu warga desa lagi." Kuntilanak itu mengangguk perlahan, lalu tubuhnya mulai menghilang dalam kabut. Suara tangisannya pun perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan malam. Keesokan harinya, Mbah Siti dan beberapa warga desa memutuskan untuk mencari lokasi di mana tubuh kuntilanak itu dikuburkan. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan tulang belulang di bawah pohon besar yang disebutkan kuntilanak. Mereka menguburkan kembali tulang itu dengan upacara adat yang layak, sambil berdoa agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Sejak saat itu, suara tangisan dan penampakan kuntilanak tidak pernah terdengar lagi. Desa itu pun kembali tenang, meskipun cerita horor tentang kuntilanak itu tetap menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Namun,
Di suatu malam yang sunyi, jika ada yang berani melintasi hutan itu, mereka mungkin masih bisa merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah kuntilanak itu masih mengawasi dari balik pepohonan, menunggu untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar telah ditegakkan.